ada 12 program dari Gojek ya kepada para mitranya terkait dengan wabah corona. Apakah ini efektif? Simak ya penjelasannya. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih sudah like, komentar di video vlog saya ya guys. Seperti yang kita tahu ya guys, semenjak Indonesia diumumin positif Corona 2 Maret 2020 ya, orderan taksi online, ojek online benar-benar anjlok ya. Terlebih-lebih dengan kebijakan untuk meliburkan anak sekolah, kerja di rumah dan sebagainya, benar-benar menggerus pendapatan online ya, entah ojek online ataupun taksi online. Nah, dari itulah pihak aplikasi selaku Gojek ya memberikan 12 program khusus buat mitranya ya gitu. Apakah benar-benar nih program tersebut efektif? Kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama nih, program pertama pembagian 450.000 perlengkapan kesehatan COVID-19 setiap bulan yang berupa masker dan vitamin ya. Di sini jumlahnya cuma 450.000 ya. Seperti yang kita tahu, mitra ojek atau driver online seluruh Indonesia tuh saya anggap lebih dari situ. Berarti kita cuma dapat satu masker, entah berapa masker ya, sama hand sanitizer plus vitamin tuh ya, cuma dapat sekali dalam satu bulan. Apakah itu efek? Oke lah, kita umpamain kita cuma dapat sekali nih dalam satu bulan. Saya rasa nggak begitu efektif ya. Yang kita tahu masker pastikan sekali pakai ya, nggak mungkin kita pakai berulang-ulang ya. Nah, saya anggap itu nggak begitu membantu banget ya, karena ya itu dalam satu bulan kita cuma dapat satu kali ya, sedangkan vitamin dan masker tuh ini nggak dijelasinnya berapa dapatnya ya. Saya anggap pasti dipakai sehari sampai 3 hari juga udah habis ya. Tuh. Kita cuma dapat satu kali dalam satu bulan ya, jadinya ya kurang efektif ya menurut saya gitu ya. Yang kedua yaitu pembagian 100.000 jaminan pelindungan kesehatan rawat jalan dan rawat inap selama 3 bulan. Ini juga nggak begitu ini ya jelas ya. Ini pembagian jaminan proses gimana ini nggak jelas ini. Poin yang ketiga, edukasi lewat pesan aplikasi tip pencegahan COVID-19. Ya, ini oke lah. Ini sejalan dengan program pemerintah gitu ya. Poin yang keempat, pembagian paket sembako tahap pertama, khususnya ke mitra yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, ini agak aneh ini ya. Kenapa cuma mitra yang usianya 60 tahun ke atas yang dapat sembako ya, sedangkan terus bagaimana yang berumur di bawah 60, masa nggak dapat gitu ya. Ini asas keadilannya gimana gitu ya, sedangkan semua mitra itu kan berada di garda terdepan ya gitu. Kita pasti kontak dekat dengan customer ya gitu. Jadinya ya saya anggap ini ya kurang adil gitu ya gitu. Poin yang kelima yaitu pembagian 30.000 voucher gratis untuk membeli sembako bekerja sama dengan Alfamart. Ya, ini sih nggak efektif ya.
Ini program dari dulu juga udah ada ya, potongan 5.000, 10.000 kepada mitra driver ya gitu. Di sini nggak dijelasin ya berapa nilai vouchernya gitu ya. Ini cuma dijelasin 30.000 ya. Sedangkan kita tahu ya, mitra Gojek tuh entah driver taksi online, entah driver apa namanya ojek online itu lebih dari 500.000 ya, gitu. Udah hampir setengah juta orang gitu ya. Ini cuma disediain cuma 30.000 ya. Ya ini nggak ya, terus yang lainnya nggak dapat gitu ya, jadinya nggak begitu efektif ya menurut saya gitu ya. Poin yang keenam yaitu pembagian paket sembako tahap 2 dalam jumlah yang lebih besar dengan ketentuan yang dikomunikasikan lebih lanjut. Ini masih rancu ya kalau yang poin ke-6 ya. Poin yang ke-7 ya guys, pembagian 100.000 voucher per hari sebesar 5.000 untuk makan sehat di resto terpilih dimulai dari wilayah Jabodetabek. Ini ya gimana ya, kita cuma dapat voucher senilai 5.000 untuk di resto terpilih. Sedangkan kita contohnya ojek online aja paling narik cuma dapat 2 penumpang, 5 penumpang, itu paling dapat 30 sampai 50.000 ya. Ini cuma dapat potongan senilai 5.000 ya. Saya anggap ya nggak worth it ya. Mendingan kalau nggak voucher makan gratis gitu ya. Seperti aksi ACT itu ya, aksi cepat tangkap ya. Itu dia kerjasama dengan warteg-warteg di Jabodetabek gitu ya. Jadinya bener-bener itu dikasih gratis ya guys gitu. Poin yang ke-8, kerjasama dengan pemerintah untuk memfasilitasi proses penundaan cicilan kendaraan. Ini ya benar-benar sangat ditunggu ya. Cuma tentang pelonggaran kredit kendaraan ya. Cuma realita di lapangan masih banyak yang berpolemik ya gitu, karena pihak leasing masih banyak yang nolak untuk pelonggaran cicilan kendaraan bagi ojek online maupun driver taksi online ya guys. Semoga bisa saling berkomunikasi antara pihak leasing dan aplikasi ya. Poinnya selanjutnya, bantuan dana 1 kali sebesar 2.800.000 untuk mitra yang positif terkena COVID. Ya, ini oke lah, worth it ya, sesuai ya. Bantuan dana 1 kali sebesar 2.800.000 untuk mitra yang terdiagnosa sebagai ODP ataupun PDP. Ya, ini ya oke lah, worth it ya guys. Kampanye mengajak pelanggan untuk menaikkan tip sampai dengan 100.000. Ini ya oke, worth it sih, cuma ya jarang ya untuk customer ngasih tip sampai 100.000 ya. Paling persentasenya nggak ada 1%. Ini yang poin yang kedua yaitu kerjasama dengan pemerintah untuk memfasilitasi proses bantuan langsung tunai BLT. Ya ini ya lumayan worth it ya, cuma ya di realita di lapangan ya selama ini kan belum ini ya jalan ya gitu. Cuma bisalah ditunggu untuk program yang nomor 12 ini ya gitu. Saya sebagai driver taksi online cuma berharap kepada aplikasi tentang wacana ini ya guys, penundaan cicilan kendaraan 1, terus potongan yang 20% dihilangin ya. Kalaupun nggak dihilangin, ada ini ya guys, bonus spesial untuk pengembalian 100% potongan gitu ya. Jadinya
dikembalikan ya potongan yang 20% ya. Program-program tersebut pernah terjadi di tahun 2016, tahun 2017 ya. Cuma kenapa untuk di tahun 2020 kenapa nggak dibikin kayak gitu ya. Saya rasa itu cukup membantu untuk mitra driver ya. Jadinya kita sebagai driver tuh nggak makin terbeban dengan potongan yang 20% ya gitu. Itu masukan dari saya pribadi ya guys. Kita cuma sebagai mitra ya, kita nggak bisa berharap banyak ke pihak aplikasi ya, karena kita nggak punya kekuatan hukum ya. Kita nggak ada poin-poin yang ngatur tentang tersebut gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah like, komentar, dan subscribe ya. Kita ketemu di video vlog saya selanjutnya, masih membahas tentang putar taksi online ya guys. Tetap buat kalian yang masih di jalan, tetap semangat. Salam satu aspal ya guys.